Puji nama Tuhan. Shalom, shalom Bapak Ibu kasih. Shalom, ada sukacita, amin. Mari saudara kita mengundang Bapak Ibu makin berdiri. Saya percaya kita hadir di tempat ini itu semuanya seizinnya Tuhan, amin. Karena saya percaya ketika kita datang di hadirat Tuhan, maka ada kuasa yang baru turun atas kita, amin. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita siapkan hati kita, siapkan seluruh kehidupan kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami ada, itu semua karena anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu yang begitu baik dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami membawa seluruh kehidupan kami, seluruh penyembahan kami di hadapan-Mu. Dan segala sesuatu yang kami bawa, semuanya baik di hadapan-Mu. Dan Engkau menerima segala pujian, kehormatan hanya bagi-Mu saja. Urapi kami Tuhan, kuduskan tempat ini, biar Engkau ambil alih dengan kuasa-Mu yang baru Tuhan. Kami siap menerima kasih-Mu, kami siap menerima urapan-Mu, cinta-Mu atas kami, dan kami mau persembahkan yang terbaik Tuhan. Terima kasih. Mari saudara yang siap menerima kasih Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus kita baik, amin saudara. Kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena kasih Tuhan. Maka dari itu saudara, kita berikan yang terbaik, kita memuji dengan sungguh-sungguh hati, amin. Karena ada puji, di mana ada pujian maka ada kuasa yang baru turun atas kita. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama saudara kita bernyanyi. Pujian yang segalanya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umatnya. Sekali lagi
kita yang berkuasa, Allah kita yang sungguh-sungguh baik dalam kehidupan kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah, sekalipun Dia selalu ada bagi kita. Dia dekat ada di dalam kehidupan kita. Dia selalu dekat, Dia tak pernah jauh dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari saudara, silakan duduk. Haleluya Yesus. Kasih-Mu Tuhan sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami mau melihat terbaik dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mempersembahkan korban pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Karena Engkau terlalu baik Tuhan. Makasih ya Roh Kudus. Haleluya. Bapa, ku
Tuhan. Sekali lagi saudara, ungkapkan
Engkau selalu menyertai setiap jalan-jalan kehidupan kami Tuhan. Engkau menuntun setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami bisa ada sampai saat ini Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami Tuhan, itu bukan karena kehebatan kami, tetapi karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang besar Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sungguh baik, sungguh baik. Biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu, biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kehormatan, kejayaan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami tetap terus jangan putus, karena kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang setiap tangan kami, Engkau yang meneguhkan setiap kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Oh, hari ini Tuhan, hidup kami penuh dengan tantangan, tetapi Tuhan kami percaya Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang meneguhkan kami, Engkau yang memberikan satu pengharapan dan teguh atas kami Tuhan. Kami dikuatkan, kami disertai karena kami tahu Tuhan, Tuhan kami Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Maka hari ini Tuhan, kami akan tetap terus berjalan dalam hadirat, kami tetap terus dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus. Terima kasih. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari sama-sama Tuhan nyanyikan, ku nantikan janji Allah.
kita satu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Israel. Allah yang kami panggil dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang sangat mengasihi kami. Allah yang terus memelihara hidup kami. Allah yang sabar menghadapi kami. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau hadir di tengah-tengah pandemi atau wabah COVID-19 ini. Dan di sana Engkau hadir memberikan kekuatan, perlindungan, penyertaan-Mu bagi setiap umat-umat-Mu dan bagi setiap hamba-hamba-Mu. Dan pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih berbicara bagi setiap kami. Karena itu pada pagi ini Bapa, biar Engkau tolong kami untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu berkata, ketika kami mengetahui, mengerti kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini yang menjadi doa kami, yang kami minta dan alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Tentu saja pagi hari ini mungkin kali yang kedua ya. Saya mendengar bahwa ibadah seperti ini sudah kali yang kedua, kalau tidak salah ya Pak Gem. Dan kita merindukan suasana seperti ini karena sudah berbulan-bulan, ya sudah sejak, kalau tidak salah sejak pertengahan Maret, maka gereja-gereja dihimbau oleh pemerintah untuk beribadah dari rumah. Ya. Dan kita merindukan suasana seperti ini, saudara. Ya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita rutin melakukan ibadah seperti ini setiap hari Minggu pagi. Dan ketika diliburkan, maka kita merindukan kembali apa yang pernah kita lakukan waktu-waktu yang lalu. Termasuk dalam ya, entah bekerja atau pergi ke mall ya. Dan kemarin kalau tidak salah Mantos baru dibuka dan orang-orang berbondong-bondong untuk pergi ke mall. Takut saudara dengan resiko yang dihadapi. Karena merindukan suatu kehidupan yang normal seperti yang pernah dijalani waktu-waktu yang lalu sebelum ada pandemi ini. Dan sekarang kita dipaksa oleh virus corona untuk menjalankan suatu kehidupan yang diberi nama new normal, diberi nama kenormalan baru.
Ya. Kita dipaksa. Di seluruh dunia dipaksa untuk menjalani suatu kehidupan yang disebut dengan new normal. Dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ya, dan kita harus ikuti itu, saudara. Ya. Kita harus ikuti. Sebagai orang yang percaya, kita harus mengikuti anjuran pemerintah. Yang dikatakan ya dan disampaikan oleh pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan. Ya, jangan saudara berkata, "Oh, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan melindungi kami." Ya. Ada saya baca di sebuah berita, ada seorang pendeta ya di Amerika. Dia menganjurkan saudara atau menganjurkan jemaat untuk tidak mengikuti anjuran pemerintah, protokol kesehatan. Dia berkata, "Tuhan Maha Kuasa melindungi kita." Akhirnya dia saudara kena virus dan meninggal dunia. Ya, terlalu cepat pulang ke sorga sebelum jadwal. Ya, mungkin masuk sorga iya, tapi terlalu cepat, saudara. Ya, mungkin dia sampai di sana, dia akan sedikit ditegur bahwa terlalu cepat pulang. Kita pulang ke sorga itu ada waktunya, saudara. Ya, tapi kalau ada yang mau cepat-cepat ya silakan. Tapi saya mau pulang sesuai jadwal, sesuai waktunya. Amen. Sesuai waktunya. Tuhan itu sudah menentukan segala sesuatu. Dan Anda harus tahu ini bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa seizin Tuhan. Tidak ada. Tidak ada yang akan terjadi. Nah, firman Tuhan berkata begini. Bahkan sehelai rambut kita di kepala ini, saudara. Sehelai rambut di kepala kita ini tidak akan jatuh ke bumi kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Tidak akan. Ini urusan rambut. Tapi ya kalau Tuhan izinkan ya botak kalau botak. Kan? Jadi saya percaya itu. Ya, saya percaya. Tidak ada. Bahkan virus ini pun terjadi di dunia ini. Karena Tuhan izinkan. Dan Tuhan itu punya agenda, saudara. Ya, Tuhan itu punya agenda. Makanya saudara, sejarah dunia ini, sejarah itu dalam bahasa Inggris apa? History. Tahu history? History, his dan story. Artinya cerita dia. Jadi virus ini terjadi karena Tuhan izinkan. Ini termasuk di dalam jalan Tuhan, saudara. Kalau saudara tahu. Ya, jangan saudara berpikir, oh ini dari setan. Ya. Tentu saja penyakit bukan dari Tuhan. Ya kan? Tapi ini terjadi karena Tuhan izinkan. Dan ketika ini diizinkan oleh Tuhan, manusia itu ada di bawah tekanan. Dan banyak orang karena pandemi ini hidup dalam tekanan. Terutama tekanan secara ekonomi. Dan tekanan itu memaksa manusia untuk melakukan sesuatu. Entah melakukan apa yang jahat atau dia akan dengan tekanan itu dia akan berusaha untuk mencari jalan keluar. Dan biasanya tekanan-tekanan hidup itu membangkitkan suatu kerinduan
keinginan di dalam hati manusia untuk mencari yang maha kuasa. Tekanan. Makanya Tuhan kadang-kala izinkan tekanan, masalah hidup dalam hidup kita untuk membangkitkan suatu kerinduan atau keinginan untuk mencari Tuhan. Karena sifat alamiah manusia itu, saudara, kalau sudah ada di dalam kehidupan yang baik, enak, biasanya gairah untuk mencari Tuhan itu, atau semangat untuk mencari Tuhan itu hanya biasa-biasa. Kan? Tapi ketika ada pandemi ini, saudara, semua orang takut mati mencari Tuhan. Karena takut mati. Saudara, awal-awal Maret, ketika diumumkan oleh pemerintah bahwa kita sudah memiliki kasus corona, ya. Tentu saja masyarakat di Sulawesi Utara ini khawatir. Jangan-jangan virus ini masuk di Sulawesi Utara. Maka saya masih ingat, pertengahan Maret itu, kemana-mana kita pergi, semua putar lagu rohani. Termasuk kita pergi di bank, ya, satpam putar lagu rohani dari HP. Kita bilang luar biasa. Semua orang di mana-mana putar lagu rohani. Karena apa? Karena dia takut nanti kalau dia mati dia tidak siap. Tapi seiring waktu berlalu, ya manusia kembali lagi ke sifat duniawinya. Kita ke bank, so mulai tidak ada tuh. Tapi ini biasa. Jangan begitu, saudara. Mau ada corona, mau tidak ada corona, semangat kita untuk mencari Tuhan harus tetap sama. Ada amin? Jangan nanti ada virus corona baru mau cari Tuhan sungguh-sungguh, baru mau rajin ke gereja. Supaya Tuhan perhitungkan. Nah, ini kan pikiran kita. Supaya kalau kita ada apa-apa Tuhan perhitungkan. Ya, ikut Tuhan tidak bisa begitu. Ikut Tuhan itu harus setiap hari. Mau ada corona, mau tidak ada corona, suatu saat mungkin vaksin ditemukan, ya kita tetap ikut Tuhan, serius ikut Tuhan. Ya, tidak bisa saudara mut-mutan dalam mengikuti. Harus dengan sungguh-sungguh. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Harus setiap saat, setiap hari harus dalam keadaan yang berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Karena apa? Karena ya orang ini bisa pulang kapan saja. Saudara tahu enggak? Tahun ini itu banyak sekali pendeta yang berpulang. Ya. Kemarin kalau tidak salah Maurice Rulo kembali ke rumah Bapak. Kan? Kemarin. Berpulang. Dan banyak pendeta-pendeta yang saya kenal. Itu kembali. Ya. Pendeta Daniel Cipto. Itu ya, kita bisa pulang kapan saja. Karena itu dalam segala hal kita harus bersiap. Ya kan? Jadi itu cara ikut Tuhan yang benar. Nah, saudara, pagi hari ini saya itu diberikan tema Jalan Tuhan.
jalan Tuhan. Nah, kita baca dulu di dalam Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-6. Ya, Ulangan pasal yang ke-8. Nanti kita baca sama-sama, ya, ayat ini. Jadi Anda harus ingat apa yang saya katakan tadi, bahwa tidak ada sesuatu yang akan terjadi kalau tidak diizinkan Tuhan. Oke? Tapi kalaupun Tuhan izinkan sesuatu terjadi atas kita, kalaupun Tuhan izinkan sesuatu terjadi atas kita, apakah itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang merugikan kita? Bukan karena Tuhan membenci kita atau mau menghukum kita. Bukan karena juga Tuhan sentimen terhadap kita. Tapi Anda harus tahu begini. Tuhan itu mendidik kita, mengajar kita dalam masalah-masalah hidup yang kita alami dalam sehari-hari. Jadi Tuhan itu mendidik kita di dalam setiap masalah persoalan hidup yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Jadi jangan saudara berdoa begini, aku tengking semua masalah-masalah hidup. Loh, kalau Anda tengking, dia akan semakin datang. Karena di dalam masalah-masalah itulah Tuhan mau mendidik kita. Karena apa? Karena dengan masalah-masalah hidup, maka karakter kita ini loh akan dibentuk di situ. Lewat apa? Masalah-masalah hidup. Jadi kalau ada masalah, kita harus berkata begini, apa yang Tuhan mau ajarkan kepada saya lewat masalah ini? Jadi jangan terlalu cengeng saudara dalam menghadapi hidup ini. Jangan ketika ada masalah dikit-dikit nangis, datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan aku tidak sanggup lagi dan sebagainya. Tapi ini, masalah-masalah dalam hidup kita diizinkan Tuhan. Supaya apa? Masalah-masalah itu membentuk dan mengajar kita. Amin. Karena orang ini perlu dibentuk. Oke, nah kita baca dulu saudara. Ulangan 8 ayat yang ke-6. Sama-sama. 2, 3. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan, sekali lagi saudara, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Ulangan 8 ayat yang ke-6. Jadi sedikit background dari Ulangan 8 ayat 6 ini. Ulangan itu adalah kitab pidato perpisahan Musa kepada bangsa Israel. Jadi Musa tahu persis hati bangsa ini seperti apa. Maka di dalam pidato itu Musa berkata kepada bangsa Israel, supaya nanti ketika mereka masuk ke tanah perjanjian itu, supaya mereka tetap apa? Berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Jadi sebelum bangsa Israel ini masuk ke tanah Kanaan, mereka akan menjalani suatu kehidupan yang disebut dengan kehidupan new normal. Mereka akan menjalani suatu kenormalan baru.
Dari yang tadinya 40 tahun di padang gurun, sekarang mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang dikatakan penuh susu dan madu, tanah yang dikatakan tanah yang subur, yang akan mendatangkan berkat yang besar bagi mereka. Dan mereka akan menjalani kehidupan normal baru di tanah itu. Dan Musa berpesan kepada bangsa ini. Ya. Nanti ketika kalian masuk ke sana, jangan lupa untuk berpegang pada perintah Tuhan. Demikian juga kita. Masuk kepada kehidupan kenormalan baru, segala sesuatu kembali akan berlangsung seperti biasa. Biasanya kita akan kembali bekerja, melakukan aktivitas kita. Tapi jangan lupa yang satu ini. Berpegang pada perintah Tuhan. Jadi bagi bangsa Israel jalan Tuhan itu artinya, bagi bangsa Israel itu, jalan Tuhan itu berarti menuruti atau melakukan segenap perintah Tuhan dalam hal ini hukum Taurat, yaitu hukum yang tertulis di dalam 5 kitab Musa. Dan kepada umat Israel, Allah Bapa di surga, Elohim Yahweh, menunjukkan jalannya kepada mereka dalam bentuk hukum yang tertulis yang harus mereka lakukan dengan setia. Itu jalan Tuhan. Itu bentuknya hukum yang tertulis. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku dan sebagainya dan sebagainya. Itu jalan Tuhan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Perintah. Hukum yang tertulis. Dan bangsa ini diharapkan untuk melakukan semua hukum yang diberikan oleh Tuhan itu dengan setia. Tapi sejarah bangsa ini yang tertulis di dalam Alkitab membuktikan bahwa mereka gagal hidup menurut jalan Tuhan. Karena apa saudara? Karena mereka lebih memilih jalan hidup mereka sendiri. Yaitu menuruti kodrat dosa mereka atau keinginan daging mereka atau keinginan berdosa di dalam mereka. Jadi mereka itu tidak hidup menurut jalan Tuhan. Dan mereka memilih jalan mereka sendiri. Saya kira sama juga dengan kita. Kita itu suka memilih jalan kita sendiri. Dan seringkali kita berkata, Lord bless me. Berkati saya, aku mau lakukan ini, aku mau lakukan itu. Berkati Tuhan, supaya ini berhasil, itu berhasil, dan sebagainya. Dan ketika itu tidak berhasil, kita menyalahkan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, kenapa engkau tidak buat saya berhasil? Anda harus ingat ini, Tuhan tidak mungkin memberkati dan menyertai saudara kalau saudara berjalan pada jalan yang tidak dia pilih untuk engkau jalani. Saudara mendengar? Saudara mendengar saya? Anda tidak bisa meminta Tuhan untuk memberkati saudara di jalan yang kau pilih. Anda tidak bisa memberkati pernikahan saudara kalau saudara memilih pasangan yang Tuhan tidak kehendaki. Tapi Tuhan izinkan engkau memilih. Dan ketika engkau pilih pasanganmu, engkau jalani pernikahanmu dengan segala gelombang-gelombang hidupnya.
Halo? Jadi jangan salahkan Tuhan, saudara. Saudara sendiri yang suka memilih jalan itu. Tuhan minta engkau berjalan di jalannya. Tapi engkau memilih untuk jalan pada jalanmu sendiri. Alkitab bilang begini, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah, kita ini suka sok pinter, sok hebat, sok bisa. Ya. Apalagi kalau kita berhasil, kaya raya, banyak uang, kita pikir diri kita ini hebat, bijak, menentukan jalan hidup kita. Nah, orang begini, saudara, kalau dia mau ikut jalan Tuhan, dia akan diproses habis-habisan. Tidak semua orang, saudara, bersedia untuk ikut jalan Tuhan. Tidak semua orang. Karena jalan Tuhan itu adalah jalan yang, saudara, Yesus sendiri berkata, ada dua jalan. Jalan lebar, jalan sempit. Tapi Tuhan berkata, pilihlah jalan yang sempit. Yang penuh kesukaran itu. Karena jalan yang lebar, jalan yang enak dijalani adalah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Tetapi sayangnya Tuhan berkata, banyak orang lebih memilih jalan yang lebar. Karena jalan yang lebar tidak menuntut. Jalan yang lebar tidak menuntut hidup dalam kebenaran. Jalan yang lebar tidak menuntut saudara hidup dalam kekudusan. Sementara jalan Tuhan, jalan yang sempit itu menuntut saudara untuk menanggalkan semua keinginan-keinginan daging saudara. Itu jalan Tuhan. Dan Yesus sendiri berkata, sedikit orang yang menemukan jalan yang menuju kepada kehidupan. Ya. Jadi kalau saudara jalan pada jalanmu, lalu saudara menemui kegagalan, itu berkat luar biasa. Kenapa? Karena dengan kegagalan itu, saudara bisa berpikir kembali dan meriset kembali jalan saudara dan kembali kepada jalan yang Tuhan tunjukkan kepadamu. Katakan amin. Jadi kegagalan tidak selalu buruk buat kita. Kadangkala itu mengembalikan saudara pada track yang benar. Ya. Ada orang-orang tertentu nanti dengan sakit penyakit dia baru obat. Halo. Nanti dengan sakit penyakit dia baru mau sungguh-sungguh. Nanti ketika dia mendengar dokter berkata bahwa benjolan yang ada di punggungmu itu adalah tumor ganas, baru dia sadar dia perlu Tuhan dalam hidupnya. Tapi saya berharap kita tidak harus seperti itu. Amin. Justru dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan ekonomi kita baik, dalam keadaan kita baik-baik saja, kita harus berkata, Lord, I need you more than everything. Lebih dari segalanya. Ya. Jadi target kita ini loh, dalam menjalani kehidupan yang norma yang dikatakan new normal ini, kita makin apa? Makin serius, makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi saudara, bangsa Israel ini, mereka gagal. Ya. Gagal untuk ikut jalan Tuhan. Kenapa mereka gagal? Nah, di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11 itu disimpulkan oleh Rasul Paulus mengapa bangsa ini gagal mengikuti jalan Tuhan. Ya, kita boleh baca di sana.
1 Korintus pasal 10 ayat 1. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu tolong baca ayat 2. Bergantian kita akan baca sampai ayat 11. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada sebagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduk untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi Paulus mengungkapkan di dalam bagian ini mengapa bangsa itu gagal. Ya, mereka itu semua sudah dibaptis, makan makanan rohani, minum minuman rohani yang sama. Tapi ayat 5 berkata, sekalipun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Sama dengan kita. Ya. Banyak orang sudah dibaptis. Ya, puji Tuhan. Makan makanan rohani dari firman Tuhan. Minum minuman rohani dari hadirat Tuhan. Tapi Alkitab mencatat bahwa Allah tidak berkenan kepada sebagian besar. Sebagian besar itu menunjuk hampir keseluruhan dari bangsa ini, saudaraku. Hanya sebagian kecil yang hidup berkenan di hadapan Elohim Yahweh di antara bangsa Israel. Ya, jangan saudara berpikir, oh saya sudah dibaptis, sudah bahasa roh. Saya ini sudah banyak tahu kebenaran firman. Dan saya pasti diterima oleh Tuhan kalau saya mati. Belum tentu, saudara. Apakah Anda hidup berkenan di hadapan Tuhan? Ya. Karunia kita, pelayanan kita, ibadah kita seperti ini harus paralel dengan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Karunia kita, pelayanan kita, ibadah kita seperti ini itu harus paralel dengan kehidupan kita. Misalnya saya bisa berkhotbah, dipakai Tuhan, punya karunia. Tapi kalau hidup hari-hari saya berantakan, saya tetap tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, jangan saudara setiap hari Minggu ke gereja, tapi di dalam pekerjaan saudara suka menipu orang, suka membohongi orang.
Halo? Maka saudara itu termasuk yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup sembarangan, ya, suka mengucapkan makian, egois, kikir, pelit, ya kan? Suka menjelekkan orang. 1 Korintus 6 ayat 9 berkata, jangan kamu sesat kalau kamu ini itu didaftarkan sudah di sana. Itu Anda tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mau suka baca? Bukan saya yang karang-karang, saudara. Nah, coba buka. 1 Korintus pasal 9. Ya, ayat yang ke-6. Ya, boleh dibuka? 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 9. Baca sama-sama. 2, 3. Bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Siapa itu? Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Terus, pencuri, orang kikir, pelit, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan mendapat bagian. Ini Paulus ini bicara bukan kepada orang-orang di luar gereja. Dia bicara kepada gereja Tuhan. Dia bicara kepada jemaat Tuhan. Jemaat yang ada di Korintus. Yang notabene sudah mengaku Kristen, sudah mengaku percaya kepada Yesus, mengikut jalan Tuhan, tapi masih terlibat di dalam beberapa dosa itu. Maka tidak berkenan kepada Tuhan. Demikian juga bangsa Israel. Sudah jadi umat pilihan. Sudah dibaptis. Sudah makan makanan rohani yang sama. Tapi mereka menginginkan hal-hal yang jahat. Itu ayat paralelnya ada di Bilangan pasal yang ke-11 ayat 4 kalau tidak salah. Orang-orang yang menginginkan yang jahat itu disebut orang-orang bajingan di antara umat Tuhan. Nah, banyak saudara di antara umat Tuhan yang ada di gereja Tuhan itu masih bajingan. Masih bajing loncat. Coba lihat kiri kananmu. Jangan-jangan itu satu bajingan ada di sini. Tidak ada saudara ya. Adanya tempat lain. Bajingan itu orang bebal. Dikasih tahu tidak mau tahu. Sudah tidak tahu berlagak tahu. Wah, ini orang repot. Jadi yang membuat bangsa Israel gagal itu karena apa? Punya keinginan yang jahat. Yang kedua, dikatakan bahwa dalam pengiringan mereka kepada Elohim Yahweh, mereka membuat satu berhala lembu. Lembu emas. Dan mereka menyembah berhala itu. Berhala itu artinya, mungkin Anda tidak sedang menyembah patung. Tetapi sesuatu yang Anda nilai lebih tinggi, lebih berharga daripada Tuhan, semua itu masuk kategori berhala. Semua yang engkau hargai, hormati, yang engkau nilai melebihi Tuhan, itu semua masuk kategori berhala. Ya, jadi kalau Anda lebih menghargai uang, lebih menilai tinggi kekayaan, maka kekayaan itu. Nah, orang yang menilai kekayaan, menilai tinggi, memberikan harga tinggi kepada kekayaan, tidak bisa mengikut jalan Tuhan. Itulah yang terjadi kepada seorang muda yang kaya raya ketika dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia berkata, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Maka guru yang bijak itu yang bernama Tuhan Yesus berkata kepada orang muda yang kaya raya ini, "Lakukan semua perintah Tuhan
Dan orang ini berkata, semua itu telah aku lakukan sejak masa mudaku. Apalagi yang kurang? Kalau begitu, Tuhan bilang, ya, kalau kamu mau sempurna, kalau kamu mau loh, Tuhan bilang, kalau kamu mau sempurna, jual semua hartamu, bagikan, datang kemari dan ikut aku. Ikut jalanku. Tapi orang muda ini dikatakan Alkitab, dia berbalik dengan kecewa. Dia mendapatkan satu jawaban yang di luar dugaan dia. Makanya Tuhan Yesus berkata begini, betapa sulitnya. Sesudah itu Tuhan bilang apa? Alangkah sukarnya orang-orang berduit, orang-orang beruang untuk masuk di dalam kerajaan kekal. Sukar. Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Ya. Tapi saudara suka jadi orang kaya. Karena saudara berkata, Pak, enak kalau jadi orang kaya. Mau suka beli apa? Beli. Mau suka kemana? Berangkat. Itulah surganya orang kaya. Tapi surga kita bukan di sini. Surga kita di rumah Bapa. Bapa di surga berkata, Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sayang sekali sudah disediakan tempat tinggal, saudara tidak ke sana. Mau ke sana? Loh. Nggak mau? Ya terserah saudara. Siapa yang mau ke sana? Segera atau nanti? Oke, nanti ya. Sesuai waktunya. Tuhan bilang jangan buru-buru meninggal. Karena saudara masih mau dipakai Tuhan. Saudara, terakhir. Satu kali Tuhan ajar saya begini. Sebenarnya Tuhan ajar saya lewat, ya silakan musik jalan. Tuhan ajar saya lewat salah satu karyawan yang bekerja di tempat kami. Tuhan ajar saya lewat orang ini. Orang ini ya di mata saya bersama istri saya, ini kok ya masuk kategori agak bebal. Dikasih tahu kamu harus buat A, yang dia lakukan B. Berulang-ulang kali. Ya. Tidak bisa mengeluarkan orang ini karena kita perlu dia, tapi kita tidak suka kelakuannya. Ketika saya bawa persoalan ini kepada Tuhan, saya tanya, Tuhan, bagaimana ini? Kami sebenarnya butuh dia, tapi tidak suka kelakuannya. Tuhan ajar begini. Demikian juga aku. Aku butuh kamu. Tapi aku tidak suka kelakuan-kelakuan kamu yang tidak berkenan di hatiku. Itu Tuhan ajar. Itu berkomunikasi di hati, saudara. Dengan Bapak di surga. Tidak harus Anda dengan Tuhan itu tidak harus dengar suara langsung. Tapi di hati itu Tuhan ajar. Demikian juga aku, kata Tuhan. Banyak hamba-hambaku. Aku butuh mereka, tapi aku tidak suka kelakuan mereka. Ya. Lalu saya tanya,
Tuhan, kenapa engkau butuh aku? Kau bisa melakukan apa saja. Engkau tidak perlu aku untuk membuat satu kota ini bertobat. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Karena Tuhan itu punya tatanan ketika dia berbuat sesuatu. Dia tidak bisa. Karena dia Allah, dia berbuat suka-suka dia. Dia punya the rule of the game. Dia punya aturan main. Dia tidak bisa sembarangan. Itu yang disebut dengan tatanan ilahi. Tuhan bertindak sesuai aturan dia, saudara. Tuhan berkata, aku butuh engkau untuk menjadi saksiku. Menjadi saksi Tuhan bukan berarti Anda harus berkoar-koar kemanapun Anda pergi tentang Injil. Tapi lebih menunjuk kepada bagaimana hidupmu sehari-hari berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan menawarkan kepada kita jalannya. Butuh kesediaan dan kerelaan dari saudara untuk terus dibimbing Tuhan di dalam jalan itu. Tapi kalau saudara terus mengeraskan hati, maka Tuhan tidak suka yang seperti itu. Butuh kerendahan hati. Butuh kerendahan hati untuk berjalan di jalan Tuhan. Dan Anda harus memilih. Anda harus berkomitmen, Tuhan, aku mau ikut jalan. Jangan cuma cari-cari berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, tapi Anda tidak mau ikut jalannya. Saudara, kebanyakan orang cuma cari berkat, penyertaan, kuasa, tapi tidak mau ikut jalannya. Tuhan berkata, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau Yesus itu jalan, jangan kamu hanya percaya dia adalah jalan, tapi jalani jalan itu. Apapun yang terjadi, apapun harga yang diminta, engkau harus bersedia untuk berjalan di jalan itu. Karena kalau tidak, Tuhan berkata, lebih baik tidak sama sekali. Engkau tidak ada jalan lain untuk datang kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Tuhan. Amin. Dan saudara harus memilih dan berkomitmen. Aku mau ikut jalan. Aku mau letakkan jalanku, lepaskan jalanku dan ikut jalan. Kalau saudara mau, saudara bisa bangkit berdiri dan berkata, Lord, I am willing. I am willing. Aku mau. Saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan dan mulai Anda menyembah Dia. Haleluya. Dan saudara ikut jalannya. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Haleluya. 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 Mari kita angkat tangan kita sejenak di hadapan Tuhan. Kami sembah Kau ya Aba.
kami sembah Engkau ya Aba. Oh haleluya. Hinayalamu. Oh Hinayalalamalamas. Hinayalalamu. Haleluya. Oh, hinayalalamu. Yalalalabalabalabalabas. Kau Allah yang besar, jalanmu sempurna. Hinayalalamu. Hinayalalamu. Haleluya. Oh, hinayalalamu. Kami memujimu, kami menyembahmu. Hinayalalamu. Haleluya. Berapa banyak yang berkata bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Katakan amin Bapak Ibu. Masih tetap kita berdiri saudara. Kitab Mazmur 25 ayat keempat, Raja Daud berkata begini kepada Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah jalan itu kepadaku. Bapak Ibu, teman-teman saudara yang dikasihi Tuhan. Di hari-hari seperti ini saudara, banyak hal yang kita butuhkan dalam hidup ini. Tapi satu hal yang Tuhan sampaikan bagi saudara dan saya. Jalan Tuhan itu jauh lebih penting dan lebih indah saudara. Katakan amin saudara. Dalam kitab Mazmur 25 ayat 10 Alkitab juga berkata bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Katakan amin Bapak Ibu. Jalan Tuhan itu penuh kasih setia. Ada amin Bapak Ibu. Jalan Tuhan itu penuh dengan kebenaran. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Saudara, apapun yang kita lewati hari-hari ini saudara, saudara percayalah bahwa di semua yang kita hadapi ini, minta sama Tuhan, Tuhan beritahu jalanmu, tunjukkanlah itu kepadaku. Saudara, ketika kita mengerti jalan Tuhan, maka percayalah yang mengiringi hidup kita adalah kasih setianya. Katakan amin. Yang mengiringi jalan kita adalah kebenarannya. Saudara, kalau kebenaran itu turun, saudara, sejahtera, sukacita, kasih karunia, damai sejahtera itu akan menyertai dalam jalan-jalan hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya saudara. Saya bacakan satu ayat terakhir buat saudara.
Kitab Kejadian 41, saudara. Ayat yang ke-39. Maaf, ayat yang ke-55. Kejadian 41 ayat 55. Ketika seluruh Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun. Lalu berkatalah Firaun kepada orang Mesir berteriak kepada Raja Firaun. Pada zaman itu orang yang paling berkuasa itu Firaun, saudara. Kelaparan terjadi, orang-orang Mesir berteriak pada Firaun meminta roti. Perhatikan baik. Lalu apa kata Firaun kepada orang Mesir? Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Firaun sendiri, saudara, berkata kepada bangsanya, pergilah kepada Yusuf. Hari ini Tuhan berkata, pergilah kepada Yesus. Ingatlah apa yang dikatakannya, buatlah itu, maka engkau akan menemukan jalan itu. Pergilah kepada Yesus. Orang dunia tidak bisa menjamin jalan hidup kita. Hanya Yesus yang menjamin jalan hidup kita. Hanya Yesus yang menjamin roti kita. Hanya Yesus yang menjamin semua kebutuhan kita. Katakan amin. Rabataka, saya beri waktu saudara untuk berdoa. Sebelum kita pulang, saudara, sebelum kita tutup ibadah ini, saya beri waktu 1 menit dengan musik yang pelan, saudara. Mari saudara, naikkan doa saudara. Saya mengaminkan. Naikkan doa saudara. Naikkan doa saudara. Saya merasakan hadirat Tuhan, saudara. Biar para malaikat Tuhan berjalan di tempat ini dari muka sampai belakang. Biar malaikat Tuhan berjalan di rumah-rumah, mendengar doa saudara, mengaminkannya. Ya Allah Bapa. Oh Rabba Bapa. Malaikat Tuhan mengaminkan doa saudara. Biar hadirat Tuhan memenuhi hati saudara. Hadirat Tuhan melawat saudara. Hadirat-Mu, ya Tuhan, ya Yesus. Bagaimana Firaun berkata pergi kepada Yusuf, pergilah kepada Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan yang hidup, yang adalah jalan kebenaran, saudara. Hamba-Mu berdoa buat semua umat, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Biar firman Tuhan yang sudah datang bagi setiap kami, Tuhan, bisa menerangi setiap hati kami, menerangi setiap jalan kami, Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan sebagaimana Daud berseru kepada Engkau. Tunjukkanlah jalan itu bagi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan yang hidup. Tuhan tahu setiap hati kita. Tuhan tahu setiap pergumulan kita. Tuhan tahu menjadi beban kita. Tapi siang hari ini hamba-Mu berdoa, Tuhan. Engkau angkat semuanya. Engkau angkat semuanya, ya. Kau beri kelegaan Tuhan. Kau beri kelegaan Tuhan. Oh, tak kapan. Dalam nama Yesus. Demikian juga saudara yang mungkin sedang sakit. Tuhan beri kesembuhan. Tuhan beri kesembuhan. Tuhan beri kesembuhan. Terima dengan iman. Urapan kesembuhan itu sedang turun juga. Ya Rabba Bapa. Ya Rabba Bapa. Saudara yang membutuhkan tangan kasih Tuhan. Saudara yang membutuhkan tangan kasih Tuhan.
Dengan rendah hati engkau mengangkat tangan Tuhan. Aku butuh engkau Tuhan. Aku butuh tangan kasih-Mu Tuhan yang berlubang paku ini. Menjamah aku Tuhan. Jamah aku Tuhan. Lawat aku Tuhan. Lawat aku. Ya Bapa. Dimanapun engkau berada. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus melawat saudara. Roh Kudus melawat saudara. Terima dengan iman. Ada lawatan yang keras. Lawatan yang sangat keras. Melawat saudara. Ya Bapa. Ada kelegaan yang luar biasa, saudara. Ada tanda-tanda heran, tanda-tanda keajaiban, tanda-tanda kemurahan akan menyertai saudara. Dan engkau akan melihat bahwa kasih setia Tuhan begitu besar menyertai kita, saudara. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ibadah bersama di dalam gedung ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami menyampaikan terima kasih atas waktu dan kepercayaannya bisa beribadah bersama kami pada hari ini. Segala puji syukur kepada Tuhan, sekalipun situasi pandemi di Kota Manado masih belum membaik, tetapi puji Tuhan, pemerintah telah memberikan kesempatan kepada gereja Tuhan atau rumah ibadah untuk dapat beribadah kembali. Namun tentunya kita semua harus mematuhi dan mentaati dengan disiplin dengan persyaratan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adalah suatu kebiasaan yang baru yang harus diadaptasi dengan benar, baik harus menggunakan masker atau face shield, menjaga kebersihan tangan, menjaga jarak dan tidak bersalaman tangan secara langsung. Kami mengajak kita terus berdoa bagi bangsa yang kita cintai, baik Provinsi Sulawesi Utara, bagi Kota Manado, sekiranya Tuhan terus melawat bangsa Indonesia. Kuasa kesembuhan melanda Indonesia, terlebih khusus bagi Sulawesi Utara. Kiranya di hari-hari besok akan semakin banyak lagi angka kesembuhan ilahi terjadi dengan ajaib. Amin.
Doa kami juga menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, sekiranya Tuhan memberikan perlindungannya dan penyertaannya. Bapak Ibu Saudara diberikan Tuhan kesehatan yang baik, diberi umur yang panjang, diberkati Tuhan dalam semua aktivitas, baik dalam usaha dan pekerjaan, pelayanan, keluarga dan sebagainya. Damai, sejahtera dan sukacita di dalam Kristus Yesus selalu berlimpah dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rommel Solang yang telah melayani pelayanan firman Tuhan dan memberkati jemaat Tuhan lewat siaran streaming pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, mengurapi, menambah-nambah hikmat surgawi. Tuhan membalas semua taburan benih firman Tuhan yang telah ditaburkan lebih lagi, baik di dalam keluarga, pekerjaan dan pelayanan. Bapak Ibu Saudara, dengan penuh kerendahan hati kami, izinkanlah kami menyampaikan bahwa jika Bapak Ibu Saudara rindu dan terbeban untuk menabur dan menopang pekerjaan Tuhan di gereja City Worship, baik berupa persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan pembangunan di proyek Miracle Center. Sekiranya Bapak Ibu yang hadir di dalam ruangan ini dapat menabur lewat amplop-amplop yang tersedia di depan kursi saudara. Dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan dengan tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah, dapat juga menyalurkan melalui gembala gereja sel atau dengan melakukan transfer lewat bank ke rekening berikut ini. Bank Mandiri atas nama Gereja JKI City Worship, nomor rekening 1500012301238 atau Bank BCA atas nama Yemi Lim, nomor rekening 7800130055. Sekiranya semua persembahan dilakukan dengan kerelaan hati dan dengan sukacita. Demikianlah kiranya taburan kita menjadi berkat di rumah Tuhan. Dan supaya selalu ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Kami menyampaikan terima kasih atas semua taburannya. Tuhan Yesus membalas semua kepercayaan dan kebaikan hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak lupa juga izinkanlah kami menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dengan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, dan diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang baru di usia yang baru. Terlebih khusus pada hari ini saudara Andrian Lim, dan dengan penuh kerendahan hati kami juga dari keluarga Bapak Gembala mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian setelah ibadah selesai untuk mengambil bagian di lobi depan M-Icon untuk kita bersama-sama santap kasih. Demikian penyampaian pengumuman gereja kami, dan jika Bapak Ibu yang membutuhkan informasi lainnya beserta dengan topangan doa bisa menghubungi sekretariat gereja City Worship di nomor handphone atau WhatsApp antara lain saya sendiri Sasa, nomor handphone 085217231029, atau Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi secara langsung Bapak Gembala Pastor Jimmy di nomor handphone 0811430559. Terima kasih yang sebesarnya atas semua topangan, semua perhatiannya dan bantuan dari Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati semua taburan Bapak Ibu sekalian. Amin. Dipersilakan bangkit berdiri bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan. Bagi yang ada di dalam ruangan ini, sebelum kita memberi, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami mengucap syukur pada hari ini kami telah dapat beribadah dengan penuh sukacita. Dan kami telah diberkati dengan firman Tuhan. Dan saatnya kami membawa persembahan kami yang terbaik, yakni mengembalikan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan imam, persembahan pembangunan. Kami percaya akan firman-Mu, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagi setiap kami dengan berkelimpahan. Tuhan akan menghalau bagi kami semua belalang pengerip, belalang pelompat, belalang pelahap, dihalau dari hadapan kami. Kami percaya tidak ada satu taburan pun yang sia-sia, tetapi semuanya bertumbuh dan berbuah bagi kerajaan sorga. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan kerelaan hati dan sukacita. Kami ucapkan berkat atas persembahan ini dan kami bawa dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Segala Bapak Ibu kekasih, ibadah kita sudah selesai. Pulanglah dengan damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat sudah dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa kami saudara semua tetap kuat dan bersemangat di dalam Tuhan. Jangan goyah, jangan mudah menyerah, tetapi bertekunlah dalam doa, bersandarlah kepada janji Tuhan. Percayalah
Roh Kudus pasti memampukan engkau. Mari, bukalah hatimu, tandakkanlah kedua tanganmu ke surga, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita dan penyertaan-Nya. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan surga dan memberkati engkau dengan segala kelimpahannya. Tuhan akan mengangkat engkau naik menjadi kepala dan bukan ekor. Bala tentara malaikat Tuhan akan menjaga keluar masukmu, menjaga engkau dan seisi rumahmu. Terimalah berkat Tuhan, berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Terimalah dengan iman di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan umat Tuhan yang telah menerima berkat-Nya, bersama-sama kita berkatakan, amin, amin,